Hello, what's up? Hai Mamen. Oh, masih cocok kayak gini nih, masih cocok jadi anak mahasiswa ya nggak sih? Hah? Iya lah. Halo guys, balik lagi ke channel YouTube aku. Thank you banget yang udah klik video ini, teman-teman. Hari ini aku mau santai aja, mau sharing-sharing pengalaman, ya nggak sih? Ya, menemani sore kalian. Tapi sebelumnya kalian yang belum subscribe, ayo dong bantu subscribe channel YouTube aku dulu, ya nggak sih? Kalian bisa subscribe channel ini. Yang udah subscribe, thank you banget. Kalian pernah nggak sih ngalamin yang kalian tuh pingin sesuatu, tapi sesuatu yang kalian ingin itu entah nggak tercapai atau kayak tertunda gitu? Pasti pernah kan ngalamin. Setiap manusia kayaknya iya deh, kayaknya pernah ngalamin hal tersebut. Nah, di kesempatan kali ini aku mau sharing, mau bagi pengalaman pribadi aku yang mungkin nantinya akan ada hal-hal yang mungkin bisa kalian ambil pelajaran gitu, dan kita bisa menyimpulkan nanti bareng-bareng, atau kalian bisa punya kesimpulan pribadi sendiri gitu. Intinya aku mau ngajak kalian di sini berpikir positif tentang yang punya hidup. Oke ya teman-teman, aku yakin banget cerita kalian juga nggak jauh kalah menarik dari cerita yang akan aku sampaikan. Tapi sebenarnya lebih tepatnya aku tuh pingin banget dari dulu ngebuat sebuah buku gitu loh. Jadi dulu tuh pingin buat buku yang isinya tentang pengalaman yang mungkin bisa menginspirasi buat teman-teman di luar sana. Cilah gitu kan. Kan kalau dari buku gitu kan kayaknya keren gitu kan. Ya, media buku. Dulu berpikir ya kalau mau sharing mau apa kayaknya cerpen gitu atau novel yang menginspirasi gitu kayaknya keren. Tapi ternyata kemalasan itu mengalahkan semuanya. Jadi di sini aku berpikir kayak yang ya udah deh, mungkin nggak bisa tersalur di buku gitu. Dan aku tuh juga orang yang nggak pandai-pandai kali nulis gitu kan. Jadi ya udahlah, semakin di sini kayak mikir ya udah mungkin bisa tersalurkan lewat YouTube. Jadi oke, langsung saja aku cerita. Teman-teman, kalian mungkin pernah sekolah di SMA unggulan atau SMA terfavorit atau SMA swasta ya. Nah, kebetulan aku itu memiliki kesempatan untuk kayak sekolah di waktu itu di SMA unggulan yang harapannya setelah lulus tentu kayak keterima langsung di PTN dong ya kan, perguruan tinggi negeri gitu. Dan emang jebolan dari SMA unggulan itu yang kebetulan saya berkesempatan sekolah di sana itu banyak banget kakak kelas, dan itu tentunya ya kan menjadi harapan, bahkan kayak yang orang tua tuh ya udah kayak ngandelin pasti lulus PTN, dan waktu yang ditunggu itu tiba, kelulusan gitu kan. Dan ya memang lulus, tapi setelah itu banyak banget jalur undangan yang nyamperin ke teman-teman aku gitu loh. Dan hampir teman-teman karib yang bener-bener sahabat aku tuh mereka semua lulus PTN, tapi kecuali aku. Sedih sih, tapi seneng karena ngeliat teman seneng, tapi sedih karena kita nggak berkesempatan itu gitu loh. Jadi alhasil aku intinya nggak lolos PTN. Sedih dong ya kan. Dan orang tua aku kelihatan banget kecewanya, terutama bapak aku gitu, almarhum. Jadi pada saat itu ya intinya nggak keterima di PTN gitu. Sebagai orang yang ambisius, waktu itu aku nggak putus asa dong. Dan orang tua aku, keluarga aku tuh orang yang demokrat banget, orangnya keluarga yang demokrat, yang istilahnya tuh ya terserah mau keinginan aku apa dan mereka menyalurkan, mereka kayak
ngasih kesempatan gitu loh. Dan karena aku orangnya ambisi banget waktu pas zaman-zaman SMA gitu kan, itu kayak harus di universitas negeri waktu itu. Dan orang tua kasih pilihan mau di Sumatera atau Jawa. Kebetulan aku orang Sumatera kan, tapi orang Jawa tapi tinggal di Sumatera gitu. Jadi maksud orang tua aku waktu itu mau sekolah di Sumatera atau di Jawa gitu. Mereka kayak lagi-lagi ngasih kesempatan aku mau pilih di mana gitu untuk kuliah gitu. Dan akhirnya aku pilih di Sumatera dong. Aku pilih Sumatera, aku ikut tes waktu itu jalur SBMPTN ya, jalur mandiri di salah satu universitas negeri lah di Palembang gitu, dan gak lolos men. Itu sekali aku gak lolos. Ya karena masih ambisi gitu ya kan. Ambisi itu tinggi banget. Pokoknya harus. Alhasil aku bilang kalau aku gak lulus, dan itu belum yang kecewa-kecewa banget, itu belum. Jadi aku pulang ke rumah, aku kasih tahu kan kalau nggak lulus PTN, nggak lulus tes di Universitas Negeri di Palembang gitu kan. Dan akhirnya orang tua masih tetap kayak yang ya udah nih, sekarang mau kemana? Ditawarin guys, masih ditawarin. Betapa baiknya orang tua aku waktu itu. Dan akhirnya aku ambil kesempatan pilihan untuk ke Jawa. Waktu itu pilihannya dua, antara Jogja sama Semarang. Karena Jogja ada Mamas kan. Aku nggak mau nanti aku kayak terlalu terlalu dijaga ketat sama mamas kandung saya yang waktu itu kuliah di Jogja. Alhasil aku pilih di Semarang, ya kan. Di Semarang juga tetap ambisi. Waktu itu masih ada kesempatan untuk tes jalur mandiri di Undip kalau nggak salah. Undip dan UNES, pokoknya itu. Dan aku ikutin ya kan persyaratannya, dan aku tes. Dan ini yang bener-bener kayak yang sehari aku tes, besoknya selang beberapa hari pengumuman gitu, dan pengumuman itu menyatakan bahwa aku tidak lolos. Beneran aku manggil rasa, kayak perasaan itu kan udah lama banget gitu. Terus aku kayak manggil perasaan itu lagi untuk hadir di sini dan menceritakan ke kalian gitu loh. Dan saat semua PTN perguruan tinggi negeri yang aku idam-idamin itu menolak aku, di situ aku kayak mikir hanya ada satu harapan yang kayak ya udah, nanti universitas mana yang nerima aku, di situ aku akan bangkit. Tapi sebelumnya aku benar-benar udah habis, ambisi aku udah hilang gitu. Kecewanya itu bukan cuma buat aku pribadi, tapi ini udah ke orang lain gitu loh guys. Jadi waktu itu pas aku ke Jawa, kan rumahku di Sumatera tuh. Nah pas aku ke Jawa itu posisi didampingi sama bapak aku guys, dan dia tahu kalau aku nggak lulus jalur tes tadi, nggak lulus posisi di Jawa. Dan di situ aku bener-bener udah ngecewain diri aku sendiri dan orang tua bapak aku yang aku kecewain. Dari situ aku kayak udah blank, aku nggak tahu lagi mau apa ya kan. Udah nggak ada jalur gelombang 1, gelombang 2, 3 itu udah nggak ada gitu loh. Dan akhirnya di tengah-tengah nggak mutan aku, dan aku udah yang gabut, udah yang nggak ada nafsu, nggak ada pingin apa-apa, nggak ada ambisi, hilang semua. Di situ ada masih satu keponakan aku guys yang kuliah di salah satu PTS ya, perguruan tinggi swasta. Nah di sanalah istilahnya nyawa aku tuh tersambungkan oleh si keponakan aku itu gitu. Jadi pas
di sana pilihan orang tua tuh masih ngasih pilihan tuh, masih ngasih pilihan ke aku. Bayangkan guys, orang tua aku betapa demokrasinya mereka terhadap anaknya gitu loh. Dia kayak ya udah, kata bapak tuh kayak yo wis do saiki me piye, me Bali nek ndek Palembang kono apa meh tetep nang Semarang ki karepmu wis. Jadi bapak aku ngomongnya gitu guys. Jadi intinya ya udah, aku masih ada gengsi waktu itu. Aku mikir ya Allah, aku udah di Jawa, nggak ada yang lulus, mau pulang kosong ya kan, mau pulang ke Palembang juga udah ya apa, nggak dapet apa-apa gitu loh. Jadi akhirnya di situ masih ada otak aku sedikit itu buat mikir itu. Akhirnya ya udahlah, bapakku saya so formal banget. Jadi bapakku tuh kayak habis menemani saya itu cutinya habis, dia harus balik dan kerja gitu. Akhirnya aku masih ada otak tuh tadi mikir ya udah bapak pulang, aku tak tes di PTS Jawa Tengah, saya nggak mau pulang, aku bilang gitu kan, saya biarlah tinggal di Jawa aja, aku bilang gitu. Dan akhirnya bapakku pulang guys. Akhirnya aku tetap di Jawa dan aku tes di sana jalur gelombang 3. Itu udah yang mau tutup tuh PTS, perguruan tinggi swasta guys, bukan negeri. Dan di situ kayak udah habis, harapan aku udah habis. Jadi yang ngisi pendaftaran itu keponakan aku, yang ngisi mau masuk mana nih, mau jurusan apa, itu keponakan aku yang nggak ambil andil apapun. Dan akhirnya aku mengikuti tes yang diselenggarakan di PTS tersebut guys. Dan nggak nunggu lama, besoknya itu langsung kayak pengumuman. Nah di pengumuman itulah akhirnya saya ngambil, bukan aku sih yang ngambil, tapi ponakan aku tadi kan yang milihin, dia yang ngisiin pendaftaran dan lain sebagainya. Aku yang cuma kayak jadi patung gitu gini. Ya terserah. Mau jurusan apa? Bahasa Indonesia apa? PGSD? Ya terserah. Jadi yang ngisiin semua formulir pendaftaran itu keponakan aku guys. Dan di situ aku kayak ya terserah. Jadi ya udah diisiin sama ponakan aku, dan di situ aku ternyata diambilin sama keponakan aku itu jurusan bahasa Indonesia, yang menurut aku pada saat itu guys, bahasa Indonesia itu ya jurusan apa gitu, kita orang Indonesia, kita ngomong pakai bahasa Indonesia, jadi nggak ada hal-hal penting yang harus dipelajari secara serius waktu itu guys. Tapi ya udahlah, aku udah lulus.